Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi video saya. Saya Delvita Gusri Ayu, mahasiswa S1 Akuntansi BP23 dengan NIM 23036220110005 dari Universitas Muhammad Nasir. Dalam video ini, saya akan mengulas 5 topik krusial dalam akuntansi perpajakan, khususnya terkait pengakuan dan perlakuan biaya. Mari kita telaah satu persatu, dimulai dari dasar yang membedakan sudut pandang akuntansi dan perpajakan. Poin 1. Perbedaan pengakuan biaya akuntansi. Poin yang pertama, perbedaan pengakuan biaya akuntansi versus perpajakan. Apa yang membedakan pengakuan biaya di mata akuntansi dan perpajakan? Kuncinya adalah pada tujuan dan dasar hukum. Dalam akuntansi, pengakuan biaya berpegang pada prinsip matching principle atau prinsip penandingan. Biaya diakui saat terjadinya manfaat ekonomi dan untuk mengukur laba yang sebenarnya, yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Sebaliknya, dalam perpajakan, pengakuan biaya sangat terkait pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tujuannya adalah menghitung penghasilan kena pajak. Sebuah biaya harus memenuhi kriteria 3M, menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jika tidak terkait dengan 3M, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Inilah yang sering kita sebut sebagai koreksi fiskal. Poin yang kedua dan 3, yaitu perbedaan biaya cost dan beban expense, dan juga berikan contoh. Sering kita menggunakan istilah biaya dan beban secara bergantian. Namun, dalam akuntansi, keduanya memiliki konsep waktu yang berbeda. Biaya cost adalah pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan belum habis masa pakainya. Biaya adalah aset yang akan menjadi beban di masa depan. Contohnya adalah pembelian bahan baku, biaya perolehan gedung, atau asuransi dibayar di muka. Sedangkan beban expense adalah pengeluaran yang sudah memberikan manfaat dan diakui dalam satu periode akuntansi. Beban diakui karena manfaatnya telah habis atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Contohnya adalah beban gaji karyawan, beban sewa gedung tahun ini, atau beban penyusutan dari aset yang kita miliki. Singkatnya, biaya adalah modal yang tertunda, sementara beban adalah modal yang telah terpakai. Poin yang keempat, perlakuan perpajakan untuk penyusutan aset. Sebagai salah satu biaya yang boleh dikurangkan, penyusutan memiliki perlakuan dalam perpajakan. Mari kita lihat perlakuan untuk 3 jenis aset umum. Yang pertama, komputer. Komputer termasuk dalam kelompok aset berwujud yang disusutkan. Berdasarkan peraturan perpajakan PMK nomor 96 tahun 2009, komputer umumnya masuk dalam kelompok 1 yang memiliki masa manfaat 4 tahun dengan tarif penyusutan garis lurus 25%. Yang kedua, kendaraan bermotor perusahaan sedan. Untuk kendaraan operasional kantor seperti sedan yang digunakan oleh direksi atau pejabat tertentu. Perpajakan memberlakukan batasan biaya penyusutan dan pemeliharaan kendaraan sedan yang dimiliki atau disewa perusahaan dan diperuntukkan bagi pegawai. Hanya boleh dikurangkan sebesar 50% dari total biaya. Sisanya 50% dikoreksi fiskal. Selanjutnya, telepon seluler atau ponsel. Sama halnya dengan sedan, penyusutan dan biaya penggunaan telepon seluler yang diberikan kepada pegawai tertentu, misalnya untuk keperluan jabatan, juga hanya boleh dikurangkan sebesar 50%. Tujuannya adalah untuk memisahkan kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi. Poin yang kelima, jenis biaya yang boleh dikurangkan menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Akhirnya, kita masuk ke pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Pasal ini adalah dasar hukum yang mengatur biaya-biaya apa saja yang diizinkan untuk mengurangi penghasilan bruto. Secara umum, pasal 6 ayat 1 mencakup semua biaya yang terkait dengan prinsip 3M, yaitu menghasilkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan. Beberapa jenis biaya utama yang diatur dalam pasal ini antara lain, yang pertama pembelian bahan, seperti bahan baku atau barang dagangan. Yang kedua, biaya gaji dan upah, termasuk tunjangan dan bonus. Yang ketiga, bunga pinjaman.
sepanjang terkait dengan kegiatan usaha. Yang keempat, sewa dan royalti yang dibayarkan sehubungan dengan penggunaan aset. Yang kelima, biaya perjalanan dinas dan administrasi. Yang keenam, penyusutan dan amortisasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketujuh, iuran dan pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Pasal ini pada dasarnya memastikan bahwa hanya pengeluaran yang benar-benar terkait dan diperlukan untuk operasional bisnis yang dapat mengurangi laba sebelum dihitung pajaknya. Kesimpulannya adalah, sebagai penutup, kita telah melihat bahwa akuntansi berfokus pada laba yang wajar, sementara perpajakan berfokus pada kepatuhan dan perhitungan penghasilan kena pajak berdasarkan undang-undang. Perbedaan sudut pandang inilah yang menjadi inti dari akuntansi perpajakan dan memerlukan rekonsiliasi fiskal dan praktiknya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.